Di awal film, kita diperkenalkan dengan sebuah desa yang bernama Godavari, tempat yang bahkan polisi pun takut untuk mengunjunginya. Penduduk desa ini hanya mematuhi hukum yang mereka buat sendiri. Dan jika ada yang melakukan kejahatan, mereka akan dihukum sesuai dengan adat desa itu. Selanjutnya, kita melihat 4 orang memasuki sebuah gua di desa itu. Menurut kepercayaan mereka, jika seseorang mengikat benang suci pada trisula dan menuliskan namanya di dalam gua itu, maka orang tersebut akan menemui ajalnya. 4 orang ini mengikat benang suci pada trisula dan menuliskan nama seseorang yang menjadi musuh terbesar mereka, yaitu Ratna. Scene kemudian berpindah ke seorang pria yang bernama Ratna, seorang narapidana yang ditakuti oleh semua tahanan lainnya. Keempat orang tadi datang menemui Ratna dan mengatakan bahwa mereka telah mengikat benang suci pada trisula dan menulis namanya, serta mereka juga telah menemukan perempuan yang menjadi kelemahan terbesarnya. Mereka memberikan pilihan untuk mati di tangan mereka atau mencoba menyelamatkan perempuan itu. Ratna kemudian menjawab kalau ia tidak takut mati, tapi sebelum mati, ia ingin bertemu dengan perempuan itu sekali lagi untuk menceritakan masa lalunya. Scene kemudian berpindah ke seorang perempuan yang memiliki sebuah buku harian yang dikirim oleh Ratna, di mana tertulis semua tentang dirinya. Film kemudian flashback ke masa lalu. Ratna memiliki teman dekat yang bernama Mala, yang sebenarnya adalah seorang wanita tunasusila. Jika ada yang mencoba mengganggu Mala, maka Ratna akan sangat marah. Suatu hari, Ratna mengambil uang dari Mala untuk berjudi. Meskipun Mala berusaha mencegahnya, tapi usahanya sia-sia. Kali ini, nasib berpihak kepada Ratna. Ia berhasil menang. Seorang pria yang bernama Arjun bertanya mengapa Mala selalu memberi uang kepada Ratna dan apakah Ratna bisa memperkenalkan Mala kepadanya. Mendengar ini, Ratna menjadi sangat marah. Ia menuangkan minuman keras ke tangan Arjun dan membakarnya. Scene pun berpindah. Ratna dan Mala membuka toko kelontong dan mulai bekerja sebagai pengantar di perusahaan Hindustan Lever. Perlahan, hidupnya mulai membaik. Tapi, Arjun tidak suka melihat kebahagiaan mereka. Saat Mala sendirian di rumah, Arjun datang dan melemparkan uang ke wajahnya. Ia mencoba melecehkannya. Mala berhasil mengambil sebilah pisau dan menghunuskan ke leher Arjun. Tidak ada pilihan lain, Arjun akhirnya terpaksa pergi. Di malam harinya, Arjun dan teman-temannya mencoba merampok truk milik Ratna. Dengan sekuat tenaga, Ratna berusaha melawan mereka. Namun, dalam pertarungan itu, seorang pria yang bernama Mali tewas karena terlindas truk. Setelah lolos dari perampokan, Ratna dan temannya yang bernama Bobby berhenti di tepi sungai. Di sana, ia melihat penyelundupan pasir ilegal yang sedang berlangsung. Bobby lalu menjelaskan bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh seorang kepala desa yang bernama Raju, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Raju memiliki musuh yang bernama Nanaji. Keesokan harinya, Ratna pergi menemui Raju dengan alasan ingin memperluas bisnis yang selama ini Raju jalankan. Dengan cerdik, Ratna meminta Raju agar mengangkatnya menjadi salah satu anak buahnya. Berkat kelihayan Ratna, akhirnya Raju menerima. Scene pun berpindah. Ratna melihat beberapa pria yang sedang dalam perjalanan. Ia lalu bertanya kemana mereka pergi. Salah satu dari mereka menjawab bahwa kemarin ayahnya dan teman-temannya pergi merampok. Tetapi dalam perkelahian, seseorang yang bernama Mali terbunuh. Istri Mali melaporkannya ke polisi yang membuat mereka semua dipenjara. Mendengar itu, Ratna kembali teringat bahwa Mali adalah seorang pria yang terbunuh ketika akan merampok truk miliknya. Ia pun segera pergi menemui Raju dan mengatakan, jika bisnisnya ingin lebih maju lagi, kita membutuhkan orang-orang yang terbaik. Saya tahu 4 preman yang bisa membawa bisnis kita ke puncak, tapi mereka sedang dipenjara. Kita membutuhkan minimal 5 lak
untuk membebaskan mereka. Jika Anda setuju, kita bisa membebaskan mereka dan mengajak mereka bergabung. Raju akhirnya menyetujui dan Ratna membebaskan keempat orang tersebut dari penjara. Keempat orang ini bergabung dengan Ratna dan membantu memperluas bisnis penyelundupan Raju. Karena hal itu, akhirnya Ratna menjadi tangan kanan Raju. Di malam harinya, Ratna melihat sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Di dalam mobil itu, ada seorang gadis yang bernama Buji yang terluka. Saat Ratna melihatnya, dia langsung terpesona. Dia segera membawa gadis itu keluar dari mobil dan membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Buji ternyata adalah putri dari Nanaji. Setelah mengetahui hal itu, Ratna menduduki tanah milik Nanaji. Ia melakukan itu agar bisa bertemu dengan Buji. Karena hal itu, Nanaji segera memanggil Ratna. Setelah bertemu, Nanaji mengatakan bahwa Ratna harus membayar 5 krores karena sudah menduduki tanahnya. Ia juga tahu kalau Ratna adalah anak buah Raju. Nanaji kemudian memberikan penawaran kepada Ratna untuk bergabung bersamanya melawan Raju dalam pemilu nanti. Sebagai imbalannya, ia memberi Ratna kursi kepala desa. Mendengar ini, Ratna setuju untuk mengkhianati Raju karena dia sudah jatuh hati kepada Buji. Untuk mengumpulkan 5 krores, Ratna bersama keempat temannya menculik Raju dan berpura-pura bahwa Ratna juga ikut diculik. Dia mengatakan kepada Raju bahwa mereka meminta tebusan 5 krores. Karena takut, akhirnya Raju memberikan uang 5 krores. Ratna kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Nanaji. Sementara itu, Raju pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa seseorang telah menculiknya. Ia meminta polisi segera menemukan pelakunya. Buji mendatangi Ratna dan bertanya, "Mengapa kamu mengambil alih tanah kami?" Ratna kemudian menjawab, "Aku mengambil tanah itu bukan untuk keuntunganku sendiri, tapi untuk keluarga miskin yang rumahnya tenggelam dalam banjir." Buji pun terkesan dan keduanya mulai menjadi lebih dekat. Scene pun berpindah. Anggota partai Nanaji datang ke rumah Raju dan memulai pertengkaran karena kepala patung ayah Nanaji di kota telah dipotong oleh seseorang. Nanaji dan anggotanya yakin bahwa ini adalah perbuatan Raju dan gengnya, sehingga mereka datang untuk menuntut penjelasan. Nanaji mengatakan kepada Raju bahwa ia akan memenangkan pemilu kali ini karena dia telah mencalonkan orang terbaik yang akan maju di pemilu nanti. Ia mengungkapkan bahwa orang itu adalah Ratna, tangan kanan Raju sendiri. Scene pun berpindah. Polisi memberitahu Raju bahwa pelaku penculikan itu adalah Ratna. Hal ini membuat Raju sangat marah. Dia langsung melampiaskan kepada Ratna yang kala itu datang menemuinya. Ratna menggunakan uang yang ia peroleh dari Raju untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan kepada penduduk desa. Hal itu membuat mereka berpihak kepadanya. Dan akhirnya Ratna memenangkan pemilihan dan menjadi kepala desa menggantikan Raju. Setelah memenangkan pemilihan, Buji mengatakan kepada ayahnya bahwa ia mencintai Ratna dan ingin menikah dengannya. Nanaji dengan tegas menolak. Mendengar hal itu, Ratna mengatakan kepada Buji bahwa ia harus memilih antara ayahnya atau dirinya. Ternyata Buji lebih memilih Ratna dan pergi bersamanya. Scene pun berpindah. Ratna bersama para pendukungnya mendatangi orang-orang yang tinggal di tanah milik Nanaji yang ia rebut. Tiba-tiba Nanaji datang dan meminta mengembalikan tanahnya. Ketika Ratna menolak, Nanaji menampar Ratna di depan semua orang. Melihat ini, Ratna sangat marah karena ia merasa dipermalukan oleh Nanaji yang berani menampar seorang kepala desa. Dalam kemarahannya, ia menampar Nanaji dengan sangat keras hingga Nanaji meregang nyawa. Scene pun berpindah.
saat upacara pemakaman Nanaji, Raju datang dan berkata kepada Buji, "Saya memang memiliki perselisihan dengan Nanaji, tetapi saya tidak pernah berniat untuk membunuhnya. Mungkin suatu hari dia akan mengkhianatimu juga." Melihat semua ini, Buji melaporkan Ratna ke polisi atas tuduhan pembunuhan ayahnya. Dan akhirnya Ratna kemudian ditangkap atas tuduhan itu. Arjun dan Raju merencanakan untuk membunuh Ratna di dalam tahanan. Karena itu, atas perintah Raju, semua polisi meninggalkan kantornya. Tiba-tiba, preman datang dan mencoba membunuh Ratna. Dan akhirnya, Ratna berhasil menghabisi semua preman di sana. Setelah itu, dia pergi ke rumah Raju dan mencoba mencekiknya hingga mati. Buji berusaha menghentikannya, tetapi Ratna tidak mendengarkannya. Karena terpaksa, Buji menembak Ratna hingga ia pingsan. Anak buah Ratna segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, malah berkata kepada Buji bahwa Ratna sebenarnya adalah orang yang baik. Banyak hal yang buruk terjadi padanya yang memaksanya berubah. Dan semua ini adalah kesalahan ayahmu, yaitu Nanaji. Film kemudian kembali ke adegan masa lalu, di mana kita melihat ayah Ratna yang bernama Ramesh. Ramesh adalah orang yang sangat baik. Ia menganggap semua penduduk desa sebagai keluarganya dan selalu membantu mereka. Suatu hari, ketika pemilihan akan berlangsung, Nanaji yang telah mencalonkan Raju merasa Raju tidak akan menang karena lawan mereka lebih kuat dan didukung oleh banyak orang. Nanaji kemudian meminta Ramesh untuk membuang semua surat suara ke sungai agar oposisi mereka tidak menang. Namun, Ramesh dengan cerdik menyerahkan semua surat suara itu kepada petugas KPU. Nanaji sangat marah mendengar hal ini. Ia memerintahkan para preman dan polisi untuk menangkap semua pria di desa dan memukuli mereka. Karena hal itu, semua wanita di desa menyalahkan Ramesh. Mereka mengatakan bahwa meskipun desa tidak berkembang, setidaknya para suami mereka tidak diculik setiap kali Nanaji menang. Nanaji kemudian membebaskan semua orang dari penjara dan menghasut mereka untuk melawan Ramesh. Kemarahan penduduk desa semakin memuncak hingga akhirnya semuanya bersiap untuk membunuh Ramesh. Mereka kemudian mengikatnya di pohon dan membakarnya hidup-hidup. Tapi sebelum mati, Ramesh berkata kepada Ratna yang kala itu masih kecil, "Aku hanya ingin mati di tangan anakku sendiri. Jika kamu menganggapku ayahmu, maka kamu harus siap melakukannya." Film kembali ke masa kini. Di rumah sakit, setelah malah menceritakan semuanya kepada Buji, Buji sangat terkejut mendengar cerita itu. Ia mulai memahami mengapa Ratna berubah menjadi seperti ini. Buji akhirnya menarik kembali kasusnya dan meminta Ratna berjanji bahwa dia tidak akan berkelahi lagi. Buji mengabarkan bahwa dia sedang hamil. Mendengar itu, Ratna sangat bahagia. Scene pun berpindah. Putra Raju yang bernama Ranga kembali dari luar negeri. Setelah tiba, dia mengetahui bahwa karena Ratna, ayahnya kehilangan kursi kepala desa. Untuk membuat Ratna marah, ia menculik Buji. Tetapi tidak lama kemudian, dia meninggalkannya di persimpangan jalan. Ratna berpikir bahwa ini adalah perbuatan para anak buah Nanaji, sehingga dia mengirim orang-orangnya untuk membunuh mereka. Sebenarnya, ini adalah rencana Ranga untuk membuat dua kelompok bertarung satu sama lain dan menghancurkan mereka. Namun, Buji berkata kepada Ratna, "Lihat, tidak perlu melakukan apapun. Biarkan mereka pergi. Setiap ada masalah, tidak bisa diselesaikan dengan perkelahian." Setelah mendengar penjelasan dari Buji, Ratna setuju dan ia membiarkan orang-orang Nanaji pergi. Beberapa hari kemudian, Buji melahirkan seorang putra. Dalam kebahagiaan itu, Ratna menyebarkan uang di seluruh desa. Melihat semua ini, Raju sangat marah karena Ratna menghambur-hamburkan uangnya. Melihat semua itu, Ranga menyusun rencana untuk menyingkirkan Ratna. Setelah itu, dia mencalonkan Arjun untuk melawan Ratna dalam pemilihan berikutnya.
Sebelum pemilihan, dia mengatur agar Departemen Pajak Penghasilan menggerebek rumah Ratna dan menyita semua uangnya. Akibatnya, dalam pemilihan, Arjun mengalahkan Ratna dengan selisih 50 suara. Dan akhirnya, Arjun menjadi kepala desa yang baru. Setelah Arjun menjadi kepala desa, dia langsung memenjarakan Ratna dengan membuka kasusnya yang dulu. Di dalam penjara, atas perintah Raju, semua polisi membawa Ratna ke suatu tempat untuk dihabisi. Namun, malah bersama teman-temannya menghentikan Raju dengan menodongkan pisau sehingga menyelamatkan nyawa Ratna. Begitu keluar dari penjara, Ratna banyak membunuh anak buah Arjun. Hal itu membuat Arjun ketakutan, sehingga dia menyuruh para anak buahnya melempari rumah Ratna dengan batu. Ratna kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengatur pertemuannya dengan Arjun, karena ia ingin mengakhiri konflik ini. Akhirnya, mereka memberitahu Arjun tentang pertemuan itu, dan Arjun pun setuju. Mereka akhirnya bertemu. Ratna berkata kepada Arjun, "Lihat, aku datang ke sini untuk berdamai denganmu. Kita tidak akan berkelahi lagi di masa depan. Namun, lemparan batu yang kamu lakukan pada istri dan anakku adalah tindakan yang tidak bisa aku maafkan." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba melihat kejadian itu, keempat anak buah Ratna terkejut. Mereka kecewa terhadap Ratna karena sebelumnya ia hanya ingin berbicara dengan Arjun, bukan membunuhnya. Ratna kemudian mengatakan, "Jika kalian merasa aku salah, baiklah, mulai sekarang aku tidak butuh siapapun. Jika kalian ingin tinggal bersamaku, maka tinggallah. Kalau tidak, silakan pergi." Keempat anak buah Ratna yang kecewa akhirnya kembali ke desa, di mana saudara Arjun sedang mengumpulkan penduduk desa untuk membunuh Ratna. Namun, keempat orang itu menghentikannya. Ratna menyadari bahwa dia telah mengusir keempat anak buahnya. Ia khawatir anak buahnya itu akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia mengundang mereka ke rumah Mala untuk makan malam. Diam-diam, Ratna mencampurkan racun ke dalam makanan mereka agar mereka mati. Saat makan malam, mereka memberitahu Ratna bahwa saudara Arjun berencana untuk membunuhnya, tetapi mereka telah menghentikannya. Ratna akhirnya tersadar bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Ia pun segera membawa mereka ke rumah sakit. Akhirnya, keempat orang itu pun selamat. Di rumah sakit yang sama, Puji melahirkan seorang putri lagi. Dan kini, Ratna menjadi ayah dari 2 anak. Anak dari keempat anak buah Ratna mengetahui bahwa Ratna berusaha membunuh ayahnya. Mereka lalu berusaha untuk balas dendam. Saat Ratna sedang berjalan dengan keluarganya, mereka menabrakkan mobil ke arah Ratna. Ratna segera menyelamatkan anak-anaknya dari mobil. Kemudian, ia mulai berkelahi dengan putra keempat orang itu. Ia akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua. Namun, Puji sudah dalam kondisi yang sangat serius. Di rumah sakit, Puji meminta kepada Ratna agar tidak membesarkan anak-anak mereka bersama dirinya, karena ia tidak ingin melihat kehidupan anak-anak mereka terancam setiap saat. Meski berat hati, Ratna berjanji kepada Puji, dan di saat yang bersamaan, Puji pun meregang nyawa. Ratna melakukan upacara pemakaman Puji dan menerima kabar buruk bahwa putranya juga ikut tewas dalam serangan itu, dan hanya putrinya yang selamat. Mendengar ini, Ratna menangis terseduh-seduh, dan sesuai janjinya, ia menyerahkan tanggung jawab membesarkan putrinya kepada Mala, agar ia dapat dibesarkan dengan baik. Film kemudian kembali ke masa sekarang, di mana seorang gadis membaca buku harian Ratna. Ternyata gadis itu adalah putri Ratna sendiri. Ia baru mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Ratna dituduh telah membunuh putra keempat anak buahnya
dalam serangan tersebut serta menyerang markas Ranga dan membunuh Ranga beserta anak buahnya. Keempat anak buahnya datang untuk membalas dendam atas kematian putra-putra mereka. Karena itu, dia mengikat janji pada Trisula atas nama Ratna. Mereka mendengar percakapan antara Ratna dan putrinya, di mana putrinya berkata, "Ayah, kau tidak membunuh putra keempat anak buahmu. Mereka telah dibunuh oleh Ranga. Lalu, mengapa kamu menerima tuduhan itu?" Ratna kemudian menjawab, "Aku tidak ingin merusak hidup mereka. Bagiku, menerima hukuman seumur hidup bukanlah masalah besar. Jika aku memberitahu mereka bahwa Ranga yang telah membunuh putranya, mereka akan membunuh Ranga dan berakhir di penjara. Aku tidak ingin mereka hidup jauh dari keluarga seperti aku." Mendengar ini, keempat orang itu merasa sangat bersalah karena telah salah menilai Ratna. Mereka lalu membuang abu jenazah putra-putra mereka dan bersumpah tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dan film pun berakhir.